dari kelompok 1. Saya Claudia Rizky Azahra. Saya Nadia Elvira Khairunisa. Saya Dian Zahira Tanita Novianto. Dan saya Widya Lestari. Kita lagi di Kampung Sinau. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qayyum Ali Akbar dari kelas 9G. Perkenalkan, nama saya Abdul Ahmad Al-Padani dari kelas 9G. Perkenalkan, nama saya Dukun Nurbiddin dari kelas 9G. Perkenalkan, nama saya Tafino Isobadan dari kelas 9G. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maurido dari 9G. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa? Nama saya Muhammad Sifa Raihan Baitar, biasa dipanggil Sifa. Jadi di sini saya mau bertanya beberapa pertanyaan untuk siswa-siswi yang ada di kampus Sinau. Jadi pertanyaan pertama, apa peran siswa-siswi dalam mengelola kampung Sinau? Peran siswa-siswi dalam mengelola kampung Sinau, yang pertama membantu dan mempersiapkan pembelajaran kampung Sinau. Dimulai dari latihan berbicara bahasa Inggris setiap hari, latihan berbicara bahasa Mandarin setiap hari, sesuai passionnya masing-masing. Pertanyaan kedua, kegiatan apa saja yang biasa dilakukan siswa-siswi di sini? Yang pertama pastinya belajar. Untuk yang kedua juga membantu merawat lingkungan, mulai dari alam sampai dari hewan. Yang ketiga, untuk tidak lupa juga bimbingan rohani, yaitu mengaji. Pertanyaan yang ketiga, apa pengalaman paling menarik selama mendampingi para wisatawan? Pengalaman paling menarik yang saya alami kemarin waktu ada volunteer dari Venezuela. Beliau warga asli Suriah. Beliau dapat bicara bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Saya sebagai siswa bahasa Arab, jujur itu pengalaman paling menarik saya karena dapat berbicara langsung dengan orang Arab asli. Pertanyaan keempat, bagaimana siswa-siswi dilibatkan dalam pelestarian budaya atau tradisi lokal? Para siswa dan siswi terkadang juga diajak mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat seperti tahlilan, hibaan, mengaji kitab kuning juga diajak. Pertanyaan yang kelima, apa tantangan yang sering dihadapi siswa-siswi saat mengelola kampung Sinau? Yang paling sering dialami oleh siswa-siswi yaitu konsistensinya. Memang terkadang kan mengelola itu terkadang naik turun, jenuh, semangat, itu yang paling sering dialami kesulitan. Para siswa-siswi masih kesulitan dalam konsistensi. Baik, terima kasih Mas Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudia Rizky Azahra sedang berada di Kampung Sinau dengan Bapak Edwin. Saya akan menyampaikan pertanyaan. Satu, apakah konsep utama dari Kampung Sinau? Ya, jadi konsep utama Kampung Sinau itu yaitu sebuah tempat belajar yang adanya yaitu sebuah tempat belajar di mana seluruh orang sini itu mulai dari anak PAUD sampai perguruan tinggi bahkan karyawan semua belajar di sini. Jadi mengedepankan sisi kemanusiaannya dalam Kampung Sinau Sidoarjo ini, seperti itu konsepnya. Kedua, apa daya tarik utama yang ditawarkan untuk wisatawan? Oke, daya tarik utama untuk para pengunjung di Kampung Sinau atau yang belajar yaitu
tentang program-program Kamu Sinau yang menarik karena ada banyak program, diantaranya ada bahasa Inggris, ada bimbel, ada bahasa Arab, bahasa Mandarin, kursus matematika, ada juga bahasa Jepang, dan juga sekolah Kamu Sinau sudah sendiri. Fasilitas apa saja yang tersedia di sini? Untuk fasilitas ya secara umum kami memang tempatnya menggunakan rumah warga, tapi pada dasarnya Kamu Sinau bangunannya mungkin menjadi sebuah keunikan. Lihat aja ketika masuk Kamu Sinau, orang mesti kaget karena bangunannya dari bata sehingga seperti Candi Mojopahit. Nah, kemudian juga samping itu kalau lihat gazebo-gazebonya itu kita dari bambu bangunannya yang membuat anak-anak belajar nyaman dan juga bisa merasa tenang dalam belajar. Keempat, apakah ada program edukasi atau aktivitas khas yang ditawarkan? Oh, banyak sekali tadi yang ditawarkan, diantaranya tadi ada bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris, kemudian ada juga bahasa Mandarin, bahasa Inggris, kemudian ada bimbel yang kita mulai dari seluruh mata pelajaran di sekolah, kemudian juga kursus matematika yang mana mengajari anak-anak matematika yang dimana sekolah itu sulit untuk dipahami, tapi di sini kita membuat mudah untuk mempelajari matematika itu. Kemudian yang keempat ada kursus bahasa Arab, jadi membantu anak-anak dalam memudahkan belajar bahasa Arab, juga ada bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan juga sekolah Kamu Sinau. Jadi banyak sekali program-program Kamu Sinau yang menarik, dan juga ada namanya Pustaka Sinau. Kamu Sinau memiliki pustaka atau pustaka sendiri yang lebih ada 8.000 buku, ini sangat beragam. Seperti itu. 5. Apa keunikan Kampung Sinau dibandingkan tempat wisata lain? Nah, kalau keunikannya banyak orang kesini itu karena tadi banyak pengajar asing di sini itu setiap bulannya dari berbagai negara di dunia ini, mulai dari Inggris, Amerika, Prancis, Italia, dan kalau sebulan nggak akan cukup karena hampir seluruhnya pernah kesini, baik dari benua Asia, Eropa, Afrika, dan juga benua Amerika Latin, semua pernah kesini. Gitu. Bagaimana sejarah terdirinya Kampung Sinau? Kalau sejarahnya dulu itu memang pendiri Pak Jamroni itu memang nggak sengaja mendirikan karena setelah pulang dari pondok beliau hanya ingin membantu tetangganya, ada orang yang menitipkan anaknya belajar bahasa Inggris kemudian dibantu. Namanya kampung lama-lama akhirnya orang banyak berdatangan untuk minta tolong dibantu les. Nah dari situ akhirnya beliau menyuruh murid-muridnya untuk membantu ngajar anak-anak kecil sehingga ada kaderisasi. Sampai saat ini semua guru Kamu Sinau adalah alumni Kamu Sinau sendiri sehingga tidak terputus antara guru sama murid itu terus berjalan sampai saat ini. 7. Adakah paket khusus untuk rombongan atau komunitas? Ada, untuk kalau itu biasanya ada program untuk sekolah-sekolah yaitu ODL yang ditawarkan, ada paket 1 hari, ada paket 2 hari, bahkan ada paket yang di luar untuk menginap, bahkan ada paket yang full dengan kuliah. Jadi macam-macam tergantung pilihan dan juga permintaan dari sekolah ataupun lembaga yang akan datang Kamu Sinau. Gitu. 8. Bagaimana upaya Kampung Sinau dalam melestarikan budaya atau lingkungan sekitar? Nah, kalau untuk itu tentunya saat ini kami melakukan namanya pemberdayaan masyarakat, di mana lembaga lain sepertinya masih jarang yang seperti itu, tapi kami dimanapun mencoba untuk melibatkan masyarakat, contoh menggunakan rumah warga, untuk makannya juga kita libatkan warga untuk membantu Kamu Sinau. Di situ nanti warga juga akan merasa dilibatkan dan juga senang. Selain itu juga warga dapat namanya pemasukan, sehingga warga-warga sini mendukung dengan adanya Kamu Sinau yang memiliki banyak program untuk tamu-tamu yang ada. Itu. Terakhir, apakah ada rencana pengembangan di masa depan? Tentunya kami memiliki cita-cita ataupun mimpi di masa depan. Harapan kami yaitu Kamu Sinau semakin ke depan semakin besar dan juga semakin besar dalam memberikan dampak baik dan juga manfaat bagi masyarakat dan juga orang-orang sekitar juga di Indonesia khususnya. Terima kasih. Ya. Saiki aku mangan tahu campur
nak nggone tahu campur Cak Nan. Nggone ono nak semua rame rek. Rahane enak, kon kudu mampir ini lek kon dole-dole nak nggone semua rame. Aku ini makan berdua sama pacarku. Iki panganane gentek. Saiki wayahe takut-takut nang aku. Permisi. Ya. Siapa? Saya di sini ingin mewawancarai terkait warung makan tahu campur. Jadi pertanyaan pertama, sudah berapa lama ibu berjualan tahu campur? Kalau jualan tahu campur yang di sini udah hampir ya 10 tahunan. Kalau yang di sini, kalau yang di Tanggulangi dulu udah 15 tahunan ya. Sampai sekarang. Jadi lanjutkan dua. Apa rahasia rasa tahu campur yang menjadi ciri khas dagangan? Yang khas, rasa Khas. khas. Oh, kalau tahu campur sih memang khas Lamongan ya. Tapi ini bukan dari Lamongan, tapi dari Porong asli. Wawancara dilanjut. Pertanyaan lagi. Dari mana Bapak Ibu biasanya mendapatkan bahan untuk tahu campur? Kalau biasanya belanjanya di pasar larangan. Pasar Larang. Iya. Bagaimana pendapat pelanggan tentang tahu campur yang dibuat di sini? Alhamdulillah selama itu ya bulannya ya nomor berapa ya? Itu kategori kuliner Sidoarjo nomor 2 tahu campur Porong. Kopipa. Iya. Nomor 5, adakah tantangan yang sering dihadapi saat berjualan tahu campur? Banyak sih, kadang orang kan seleranya rasa yang beda ya. Ada yang kayak oh enak, ada yang bilang gitu. Tapi karena kan orang ya ada yang bilang aduh enggak, kadang terlalu manis, ada yang ada gitu. Tapi ya kita cuma kebanyakan dari 100% 90% anak ya. Dan terima kasih. Oke. Bayar. Boom. Halo Bu, perkenalkan saya dari SMP Negeri 3 ingin mewawancarai tentang tari jalanan. Perkenalkan, nama saya Nadia Elvira dan saya Widya Lestari. Dengan ibu siapa? Ini Masnya? Ingin menanyakan beberapa hal. Mulai ya, sejak kapan Anda mulai melatih penari jalanan dan apa motivasinya? Oh, penari jalanan. Kalau ini berdirinya jalanan ini mulai tahun 2016. Kalau latihan itu anak-anak nggak tahu tahun berapa latihan bareng sama anak-anak semua. Kalau anak waktu hari free kayak seperti hari Sabtu, Minggu itu latihan sama-sama di depan rumah sini. Motivasinya ya memperkenalkan budaya jalanan dari kakek nenek moyang kita. Yang kedua ya, Bu. Apa tantangan terbesar saat melatih penari jalanan terutama untuk pemula? Oh, tantangan yang pemula. Kalau pemula itu kan mulai nol latihan. Mulai nol pelatihan itu ada tarian kaki, ya kayak modelnya kaki seperti kuda-kuda. Terus gerakan-gerakan tarian itu apa, gerakan tari tangan, ya kayak tangan lah. Itu semua sama apa sih? Ini yang sering latihan itu yang latihan jaran apa yang main jaranan itu sama
celeng. Nah, terakhiran kan cuman barong itu sama-sama anak-anak. Tuh. Lalu bagaimana cara Anda menjaga agar tarian jaranan tetap autentik tetapi menarik generasi muda? Menjaga generasi itu Tetap generasi autentik. Ya, generasi muda. untuk nyambung silaturahmi sama anak-anak biar nggak ada miskomunikasi, biar harmonis Ya. sampai kapanpun, biar nggak vakum jaranan-jaranan di Sidoarjo. Lalu adakah momen atau penampilan dari tim yang paling membanggakan bagi Anda? Ada Seperti momen yang membanggakan. momen tarian Ya. yang membanggakan. Semua tarian itu membanggakan semua. Dari tampilan tarian apa aja. Tuh, kayak contohnya kan kayak tari-tari tradisional ya. Kalau tari jaranan itu ada. Tuh, kayak gerakan yang biasa yang pertama kali. Jaranan sama tari sama main celeng. Tuh. Lalu yang terakhir, apa harapan Anda untuk perkembangan seni tari jaranan di masa depan? Oh, tarian ini. Harapan kita semua ya, harapan saya ya, sama harapan saya untuk memajukan kelestarian jaranan. Biar gak vakum, harus dikembangbiakan ke generasi muda. Gimana caranya anak-anak muda itu dirangkul semua, nggak ada miskomunikasi sih, asik kan takutnya sekarang jalan-jalan sekarang kan ada miskomunikasi, tekar tantangan, ancam-ancaman gitu, jangan sampai nanti kan masalahnya kan eman yang punya jaranan yang lainnya. Kayak contohnya sini saya, anak-anak saya ini tarangkul semua, biar apa? Biar enjoy, jangan sampai rame dari teman lain di luar. Tuh. Kalau anak-anak main pengen latihan sini, silakan. Kalau pengen latihan, nanti ada waktunya sendiri. Latihan ada. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya, ya sama-sama. Bapak dengan berapa? Ibu Iswa juga. Masih. Dua nama Kiputra Syifudin. Saya Abdurrahman Nasuddin. Saya akan menyanyi tentang batik. Apa yang membuat Anda tertarik membeli batik ini? Ingin melestarikan budaya Indonesia yang nggak punah akan menjadi Dengan apakah Anda mencari motif atau jenis batik tertentu? Dan motif seperti apa yang Anda sukai? Ya, motif sawi. Soalnya di sekolah saya juga membuat batik ini sendiri. Motif yang di sana itu batik sawi. Sekarang juga tentang kapal. Jadi saya membuat yang batik sawi. Ketiga, untuk keperluan apa Anda membeli batik ini? Misalnya acara formal, kasual, atau koleksi? Koleksi bisa sama acara sekolah bisa. Pertanyaan kedua, bagaimana pengalaman Anda saat Anda memiliki batik ini? senang aja dapat ilmu baru. Yang kelima, apa ada hal yang bisa kami perbaiki untuk membuat Anda lebih puas? Ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kenalkan pemilik batik Amri Jaya. Saya Haji Amri Zainal Arifin.
umur 60 tahun menggeluti batik sejak 1985, merupakan generasi kedua. Generasi pertama berdiri tahun 1967, namanya Batik Amri. Generasi pertama mewarisi 5 penerus, ada Batik Yasaro, ada Batik Ajija, ada Batik Amri Jaya saya sendiri, ada Batik Baro, ada Batik Amri, yang mana produksi batik tulis bermotif klasik atau klasik turun-temurun. Pertanyaannya, sejak kapan Bapak mulai membuat batik dan apa yang menginspirasinya? Bapak mulai mengikuti batik sejak lulus SMK atau SMA, yang mana pada waktu itu tidak ada lapangan kerja, terpaksa membantu orang tua dan langsung belajar. Motivasinya yang mana pengrajin batik umumnya penghasilannya bagus, rumahnya banyak, maka dari itu dan bisa menciptakan lapangan kerja, melestarikan kerajinan Indonesia. Itu ya jadi motivasi Bapak melestarikan. Pertanyaan kedua, apa motif batik yang sering dibuat dan apa makna dibaliknya? Nah, Sidoarjo sebelum booming, sebelum diklaim oleh negara lain seperti Malaysia, batik dan monoton karyanya, yang mana konsumennya Madura, 80% konsumen Madura. Sejak booming tahun 2008, pemerintah menggalakkan masyarakat umum atau instansi memakai batik karya lokal atau produksi masyarakat Sidoarjo. Dengan adanya himbauan dari pemerintah, maka batik sudah memasyarakat dari kalangan anak-anak sampai dewasa sekarang sudah menyukai batik. Pertanyaan ketiga, berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kain? Tergantung harga dan motifnya serta warnanya. Kalau motif biasa, motif yang banyak di pasaran 3 hari bisa selesai, ada yang 10 hari, ada yang 1 bulan, tergantung keruwetan atau kesulitan gambar dan warnanya. Perkenalkan, nama saya Bimo. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi. Silakan. Adakah teknis atau proses yang paling menantang dalam pembuatan batik? Sering sekali Bapak menerima pekerjaan atau tantangan dari konsumen untuk memikirkan motif-motif dan warna-warna yang menantang, yang mana itu semua merupakan tantangan yang harus dihadapi. Andai kata berhasil, merupakan suatu keberhasilan yang bisa diarsipkan, digitalisasi untuk memproduksi karya-karya berikutnya. Tantangan bukannya dihindari, malah dihadapi. Apa harapan Bapak untuk Ya, harapan Bapak memang untuk menciptakan regenerasi, mewarisi
karya kira batik sangat sulit sekali ya, semua anak, semua orang yang mau menekuni batik. Maka dari itu Bapak lagi itu sudah muda kita kenalkan dulu ke generasi muda biar tahu, katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Maka dari itu kita awali dengan mengenalkan batik kepada anak-anak. Yang itu sudah kenal, kita arahkan untuk menghargai atau mencintai. Dengan begitu mereka bisa menjaga kelestarian batik.